Kembali di Ruang Kreasi, tetap bersama saya, Kang Maman, dan dua tamu kita yang luar biasa, Kang Egy dan Kang Wawan. Saya ingin ke Kang Wawan dulu. Pengalaman saya di lapangan mengajak orang kembali menjadi dalam tanda kutip nih, menemukan jalan baik, melanjutkan tujuan baik, bukan berarti anak jalanan nggak baik. Pasti juga banyak yang baik, yang hatinya bersih dan mampu mandiri dengan penghasilan di jalanan. Tapi kan tidak sulit untuk, bukan tidak sulit, tidak mudah untuk menjadi baik dan kembali ke jalan yang kita pikir ini jalan saya untuk masa depan yang lebih baik. Pasti ada tantangannya kan? Banyak. Sempat konflik juga untuk akhirnya saya sekarang yakin berada di PKBM? Ya dulu bukan 1 sampai 2 orang. Yang tadinya teman dekat sampai jadi teman jauh gitu. Gara-gara, ayo, adek kamu lulusan apa sekolahnya? Oh, adek saya baru lulus SD, nggak dilanjutin. Masukin aja bareng sekolah. Dari situ malah ngajak debat. Ngajak baik, ngajak debat. Tapi kan itu ujiannya kan ya? Ya kalau dipikir-pikir ya capek juga ya. Tapi tetap sabar melayaninya. Sabar. Ada yang tertarik? Ada. Ada yang ngajak berantem? Ada lagi. Ada yang bilang sok paling bener mau jadi apa sih gitu. Oke. Nah, ngadepin yang seperti itu bagaimana, Kang Wawan? Kan nggak mudah menyerah begitu saja kan? Ngadepin seperti itu ya paling cuman diemin ya, kalau kita kepancing emosi kan itu bukan hal baik ya. Setuju. Justru kita yang harus bersabar mengajak Jadi orang. lebih baik saya cari cara baru. Saya dengan salah satunya mungkin dengan membuktikan bahwasannya diri saya sekarang bisa menjadi lebih baik. Gitu. Bisa menjadi lebih baik. Itu menjadi poinnya ya. Dan Kang Wawan membuktikan itu, lalu kemudian banyak teman-teman yang datang. Jadi bukan cuma dengan omongan, tapi dengan bukti. Bukti nyata. Ngajar. Kemudian memberdayakan orang di sekeliling. Itu ya Kang Egy ya? Betul sekali. Kamu kesini tuh tidak cuma belajar loh, tapi juga bisa berdaya. Kita bikin angkringan, kita bikin baju, sablon, kita bikin usaha pertanian dan lain sebagainya. Dan itu terlihat oleh masyarakat. Ada penghargaan-penghargaan yang juga sudah didapatkan oleh Kang Wawan? Kalau untuk penghargaan ya yang penting kepuasan hati aja. Ini kata kunci. Bukan persoalan penghargaan. Yang paling utama itu adalah kitanya senang, kitanya puas, kitanya mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Penghargaan bukan urusan utama kan buat Kang Wawan dan buat teman-teman di lapangan, pengelola PKBM, pengelola TBM, saya tahu mereka bukan mengejar apresiasi orang lain, tapi justru bagaimana membuat orang lain berdaya. Dan salah satu cara untuk memberdayakan orang lain kan kita tidak bisa sendiri ya Kang Egy ya, harus berkolaborasi. Itu yang menarik. Kenapa bisa kemudian menarik perhatian Pemda sampai Pemda mau berkolaborasi dengan PKBM Ciremai Bakti Nusantara, termasuk dalam keterampilan soal pertanian misalnya. Di awalnya kami pun mungkin gitu dalam tanda kutip tadi menjadi musuh pemerintah daerah. Sempat jadi musuh juga. Betul, dalam artian begini. Karena, musuh tanda kutip ya? Iya, betul. Kabupaten Majalengka kan ingin Majalengka itu zero anak jalanan. Jadi bersih dari anak jalanan. Awalnya itu. Nah, ketika kami mendirikan anak jalanan ini atau sekolah khusus kelas anak-anak jalanan ini, para debu jalanan ini ya, kita sebutnya. Mereka ini yang di pemerintah daerah ini khawatir gitu. Dengan adanya sekolah ini nanti malah menjamur gitu. Awalnya anak jalanan justru jadi bertambah. Betul. Awalnya seperti itu. Tapi caranya untuk meyakinkan mereka itu tiada lain ya dengan bukti dan fakta. Makanya bagaimana caranya saya mengubah teman-teman, menuntun teman-teman untuk kembali kepada kehidupan yang memang yang didambakan oleh semua orang gitu dan memiliki masa depan yang jauh lebih baik itu. Dan setelah prosesnya berjalan, memang penghargaan itu ya tadi kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Kang Wawan, kami tidak mengejar itu, tapi alhamdulillah di tahun 2020 itu kan kami mendapatkan apresiasi dari waktu itu Kemenpora justru yang memberikan apresiasi ke kami gitu. Dan kemudian dengan sekarang ya dengan Kemendikbud juga
dan jalan terus. Betul. Ada kerjasama berikutnya. Betul. Dan kemudian muncullah kerjasama dengan pemerintah Desa Anggrawati tadi, yang mereka memberikan kesempatan kepada kami, kepercayaan kepada kami untuk mengelola tanah desa itu. Berapa hektar? 1,5 hektar. 1,5 hektar sudah berjalan sekian tahun. Berapa masuk tahun kedua sekarang. Sudah tahun kedua. Dan masih akan berlanjut terus? Insya Allah akan berlanjut terus. Bagaimana dengan rumah singgah untuk anak jalanan? Saya menyewa salah satu tempat gitu ya. Okay. Tapi memang bentuknya itu memang bukan rumah singgah. Tapi setidaknya di sana mampu untuk mengakomodir beberapa teman-teman, mampu menampung teman-teman untuk tinggal di sana gitu. Dan belajar di situ? Iya, betul. Meningkatkan keterampilan di situ? Iya. Dari pengamatan sekilas dan dari apa yang dirasakan, perubahan-perubahan apa yang terlihat oleh Kang Egy, Kang Wawan dengan anak-anak jalanan yang sudah tersentuh oleh PKBM Ciremai Bakti Nusantara ini? Dari Kang Egy dulu. Yang pertama itu tentu di sikap gitu. Sikap mereka yang pertama tadi ya, mereka itu mungkin emosional kalau awal-awal kita bertemu dengan mereka itu. Nggak cuma mereka ya, kita aja kalau di jalanan emosional ya. Tapi paling tidak anak jalanan ini dari sisi pengendalian emosi udah. Iya. Setelah ada di PKBM, lumayan. Iya, ada remnya begitu. Sudah ada remnya. Iya, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, tadinya yang mereka itu pada dasarnya kan potensi sudah ada. Yang awalnya setuju. Betul. Semua orang diciptakan dengan potensi dan keluar biasanya masing-masing. Betul. Yang awalnya kan mereka itu dengan potensinya yang hobi dengan seni dulu itu ya belum ketemu vandalisme lah kan? Gitu. Disalurkan di jalanan dengan coret-coret, sekarang udah bisa disalurkan secara positif. Tadi salah satunya dengan menyablon baju, menyablon tote bag gitu. Jadi kreasinya sekarang dipindahkan gitu. Dan menghasilkan. Dan yang berikutnya ya Kang Wawan juga termasuk salah satu yang memang membantu saya bagaimana untuk merubah teman-teman. Dulu tuh teman-teman kalau tidur tuh di pasar, di emperan. Jadi Kang Wawan ini, Kang Wawan ini menyewa kos-kosan gitu. Dan yang membuat saya takjub itu, Kang Wawan itu menampung teman-temannya untuk masuk ke kosan, tidur di kosan, Kang. Jadi yang awal mereka tidur di mana saja, di lampu merah, di pasar, akhirnya Kang Wawan ini tarik mereka, yuk tidurnya di kos-kosan, dengan sampai sejauh itu gitu. Dan ya bagaimana supaya teman-teman ini bisa tadi dari tampilan, kemudian minimal mandi gitu. Jadi itu sampai ke sana. Setuju. Dengan tapi kan dilakukannya bukan oleh saya, itu yang melakukan Kang Wawan gitu. Karena merasakan betul-betul perihnya menjadi anak jalanan yang sangat tidak dilirik, bahkan mungkin tiap hari menghadapi kemungkinan ancaman di sweeping, diangkut gitu kan. Dan Kang Wawan nggak mau itu terjadi, karena Kang Wawan pun pernah mengalaminya. Pernah. Diangkut udah berapa kali waktu itu? Ya kalau dihitung nggak kehitung ya. Nggak kehitung diangkut. Sampai mandi pakai sabun cuci piring pun pernah gitu. Pernah ngalamin. Dan itu yang tidak ingin Kang Wawan lihat dialami oleh saudara-saudara Kang Wawan yang lain juga kan. Jadi paling kena itu kan persoalan harga diri ya. Persoalan diperlakukan terhormat atau tidak kan. Dan Kang Wawan nggak mau melihat itu. Dan setelah Kang Wawan ikut terlibat dalam hal ini, apa yang Kang Wawan lihat dari teman-teman? Mulai belajar mandiri. Belajar mandiri, nyaman buat sendiri itu kan perlu belajar. Dari yang tadinya anak-anak sering tidur di emperan toko, di depan-depan toko, di lampu merah. Diusir-usir orang, nggak dihargai oleh orang. Selain satu karena tidak dihargai oleh orang, kedua kan menyangkut kesehatan. Menyangkut kesehatan dengan kita mengajak mereka ya, walaupun resikonya banyak, itu dimarahin sama yang punya kosan. Kadang sabun kebobolan. Ya gimana lagi, semua kan butuh proses gitu ya Pak ya. Sampai saya sering pergi minta sabun. Suka dibawain apa gini. Sebuah sentuhan yang sederhana tapi sebenarnya berdampak yang sangat besar buat anak-anak. Bersih, sehat. Yang paling penting adalah dihargai oleh orang lain dan mereka punya harga diri
yang bisa mereka banggakan. Itu yang menjadi hal yang menarik yang dilakukan oleh dua sahabat kita yang sangat inspiratif ini. Apalagi target yang ingin dicapai oleh PKBM Ciremai Bakti Nusantara ini? Target kami tentu ke depan sederhana saja sebetulnya, Kang. Ya. Kami menginginkan bahwa semua lembaga, khususnya pendidikan non formal, di luar sana itu kan banyak masyarakat yang memang secara ini tuh tidak belum tersentuh oleh gitu. Pendidikan formal. Iya, salah satunya ya tadi anak jalanan, kemudian anak dalam dalam ini hukum gitu kan. Oh ya. Nah, itu juga kan memerlukan pendampingan dan ya pelayanan pendidikan gitu. Dan itu jarang tersentuh sekali gitu. Nah, jadi anak yang bermasalah dengan hukum juga iya, boleh datang ke PKBM. Boleh. Dan ada. Iya. Kami anak-anak binaan lapas atau ada. Iya, ada. Kami juga menangani itu. Ada beberapa yang memang kami tangani seperti datang itu. Ke PKBM atau PKBM yang datang itu, ke kami yang harus berkunjung. Lembaga Pembinaan Anak. Betul, kami yang harus berkunjung. Di lapas anak. Iya. Jadi ada kerjasama juga dengan lapas anak. Iya, jadi kami yang harus berkunjung. Kan bedanya seperti betul. itu. Makanya kami yang harus berkunjung ke sana gitu. Nah, tentu ini ya mudah-mudahan ya tadi teman-teman yang di pendidikan non formal itu jadi tidak hanya melayani peserta didik atau masyarakat yang secara umum gitu terlihat ini, tapi teman-teman yang berkebutuhan ini pun perlu mendapatkan pelayanan pendidikan agar mereka begitu keluar dari lembaga pembinaan juga bisa kemudian berkarya dan mengabdi di masyarakat dan tidak lagi kemudian tidak punya pekerjaan dan akhirnya balik lagi ke tempat tersebut kan. Iya, dan hak-hak mendapatkan pendidikannya harus terpenuhi. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu kewajiban kita semua kan. Tidak cuma diserahkan pada negara tapi juga masyarakat juga harus berperan serta. Nah, ini yang menarik di PKBM itu kan tidak cuma pendidikan keaksaraan tapi juga kesetaraan. Di PKBM Bakti Ciremai ini Ciremai Bakti Nusantara ini selain keaksaraan apa lagi? Di kami ada keaksaraan ada kesetaraan. Ya. Keaksaraan ini untuk calistung ya? Betul. Kemudian paket ABC itu kesetaraan. Ada TBM juga. Taman bacaan masyarakat. Iya. Debu Jalanan itu. Dan kami juga ada sanggar. Namanya itu Sanggar Seni Budaya. Jadi nama sanggarnya ya Sanggar Debu Jalanan. Sanggar Debu Jalanan. Memang namanya mirip-mirip. Untuk menampung dan membawa anak-anak kita untuk juga punya keterampilan dalam bidang kesenian. Betul. Kang Wawan, apa harapan Kang Wawan untuk teman-teman yang masih berada di jalanan di Majalengka dan juga sebagai pengelola pendidik di PKBM Ciremai Bakti Nusantara ini? Ya, kalau harapan untuk saya pribadi mungkin bukan hanya sekedar kepada teman ataupun rekan, tapi terlebih kepada menyeluruh. Karena meningkatkan kualitas pendidikan di suatu kalangan masyarakat itu bukan tentang siapa yang memiliki jabatan tinggi gitu ya, Pak. Bukan tentang siapa yang mampu ataupun memiliki ya seperti pangkatnya atau apa, kerjanya apa. Tapi siapa yang mau dan tulus mengajarkan ilmunya, membagikan. Siapa yang mau dan tulus mengajarkan ilmunya dan membagikan, PKBM terbuka untuk itu. Dan setiap orang harusnya punya kesempatan yang sama untuk jadi punya harapan orang lain tuh. Ini kata kuncinya nih, bagaimana kita tetap memberikan harapan dan membuka harapan untuk orang lain. Bukan bicara soal baik, buruk, dan lain sebagainya, tapi membuka dan memberi harapan. Ada pesan khusus Kang Egy untuk teman-teman pengelola PKBM dan juga untuk masyarakat, untuk pemerintah, untuk dunia usaha, dunia industri, juga untuk media, karena buat saya kolaborasi pentahelix itu sangat dibutuhkan. Ya, pesan khususnya tentu mudah-mudahan dengan praktik baik yang kami lakukan ini. Dengan praktik baik, ini kata kunci nih, praktik baik. Oke. Ya, dengan praktik baik yang kami lakukan ini. Menuntaskan pendidikan gitu ya, menuntaskan pendidikan masyarakat itu tadi bahwa ini tanggung jawab bersama. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian juga tadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab kami sebagai lembaga pendidikan,
Dan terlebih lagi ya kita sebagai masyarakat umum pun, masyarakat biasa, dunia usaha, dunia industri pun itu perlu berkolaborasi sehingga menciptakan bagaimana satuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Dan tentunya ini dapat memfasilitasi masyarakat sehingga mendapatkan haknya untuk bersekolah, mendapatkan haknya untuk berpendidikan seperti itu. Karena begini, bagi kami di PKBM Ciremai Bakti Nusantara itu kami punya prinsip, jika tidak mampu menjadi air hujan yang membasahi bumi, jadilah embun yang menyejukkan pagi. Keren kan bahasanya? Jika tidak bisa menjadi air hujan yang membasahi bumi, jadilah embun yang menyejukkan pagi. Ini kata kunci yang menarik, dan siapapun kita bisa sebenarnya ikut berkontribusi untuk dunia pendidikan kita. Dan satu kata kunci tadi yang menarik juga, pendidikan itu hak. Pendidikan itu hak semua warga masyarakat Indonesia. Terima kasih, nuhun pisan Kang Sami-sami, Egi, Kang Wawan, sami-sami. Terima terus kasih. mengabdi untuk negeri ini, bukan cuma untuk Ciremai, Majalengka, tapi juga untuk Indonesia. Iya. Teman-teman semua, terima kasih telah bergabung dengan kami dalam Ruang Kreasi. Semoga diskusi hari ini membuka wawasan kita, memberi wawasan baru dan inspirasi untuk menjadi solusi buat pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus. Percayalah, tidak semua mampu menjangkau pendidikan formal. Faktanya seperti itu. Tapi bukan berarti pintu tertutup rapat lalu menyerah dan gagal total. Kang Wawan, Kang Egi sudah membuktikannya. Sejumlah manusia merdeka akan hadir untuk memerdekakan manusia. Tak terkecuali mereka yang berada di PKBM. Sampai bertemu lagi, dan jangan pernah lupa untuk mengikuti episode-episode berikutnya dari Ruang Kreasi. Dan saksikan podcast ini di channel YouTube Direktorat PMPK. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di Ruang Kreasi berikutnya.